Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Jameson Sialagan. Perkenalkan, nama saya Cynthia Valentina, mahasiswa bisnis manajemen dari Business Online Learning. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang analisis kesejahteraan pekerja cleaning service di wilayah Jakarta. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian mata kuliah karakter building kewarganegaraan. Daftar pembahasan. Yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, hasil temuan di lapangan. Yang keempat, solusi yang ditawarkan. Dan yang kelima, ada refleksi pribadi. Latar belakang. Pertumbuhan ekonomi dan ketidakadilan. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia mencapai 5,0,3% pada tahun 2024. Namun, belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pekerja sektor informal seperti cleaning service. Produktivitas meningkat, tetapi kondisi kerja tetap tertinggal akibat orientasi manajerial yang lebih menekankan kepada efisiensi dan keuntungan dibandingkan nilai keadilan dalam Pancasila. Dalam kesempatan kali ini kami juga mengambil SDG nomor 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Mengapa penting? Sebagai kelompok menengah ke bawah, pekerja cleaning service masih kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak, aman, dan bermartabat. Mereka perlu dipandang sebagai manusia dengan hak sejahtera, sehingga analisis mendalam diperlukan untuk mendorong kebijakan yang lebih adil di Jakarta. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi kesejahteraan pekerja cleaning service di wilayah Jakarta ditinjau dari aspek upah, jam kerja, dan perlindungan sosial. Yang kedua, sejauh mana pekerja cleaning service di Jakarta memenuhi kriteria pekerjaan layak sebagaimana dimaksud dalam SDG nomor 8. Dan yang terakhir, apa saja faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi bagi pekerja cleaning service di Jakarta? Hasil temuan. Yang pertama, pengelolaan tenaga kerja di cleaning service di UMR. Sistem kerja yaitu 8 jam per hari 6 hari per minggu. Penempatan tenaga kerja disesuaikan dengan luas area. SOP penggunaan alat modern, post APD, lengkap sepatu, boot, sarung dan tangan, dan tas kerja. Dari sini terlihat bahwa UMN sudah menerapkan sistem kerja yang sangat cukup dan tidak melebihi batas aturan, yaitu 8 jam per hari. Dan SOP-nya juga sudah jelas bahwa para pekerja harus menggunakan alat yang lengkap seperti sepatu, sarung tangan, dan tas kerja. Kita lanjut ke aspek berikutnya, aspek kesejahteraan dan perlindungan. Gaji yang didapatkan cleaning service sesuai dengan UMP di Jakarta. Yang kedua, tunjangan transportasi dan uang makan. Mereka pun juga mendapatkan tunjangan transportasi. Yang ketiga, jika mereka lembur, terdapat insentif bulanan dan THR dan juga bonus tahunan. Yang terakhir, mereka juga di-cover oleh BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, yaitu setelah 3 bulan bekerja. Yang ketiga, ada pelatihan dan evaluasi. BUMN menyebutkan bahwa pelatihan wajib bagi tenaga baru, yaitu pelatihan untuk menggunakan alat khusus dan keterampilan bekerja. Yang kedua, evaluasi rutin, kesehatan, psikologis, dan motivasi kerja. Hal ini menjadi penting karena UMN sangat mempentingkan dan memprioritaskan kesehatan para pekerja dan juga psikologis pekerja. Yang ketiga, ada sistem rotasi mingguan untuk mengurangi kejenuhan. Yaitu mereka akan dibagi di rotasi tempat kerjanya per minggu agar mereka tidak jenuh di tempat yang sama. Dan yang terakhir ada penilaian kerja yang adil, yaitu mereka akan dilihat dari absensi, disiplin, dan kualitas kerjanya mereka. Yang terakhir ada tantangan dan upaya perbaikan. Kendala utama outsourcing yaitu standar gaji minim dari penyedia tenaga kerjanya. Namun, UMN berusaha memberikan perlakuan yang setara dengan karyawan internalnya dan tetap memberikan insentif tambahan dalam situasi kerja khusus. Tetapi masih diperlukan langkah lanjutan untuk keadilan peningkatan kesejahteraan para pekerja outsourcing.
solusi. Kita masuk ke menu solusi, yaitu peningkatan pengelolaan tenaga kerja cleaning service. Standar kesejahteraan memastikan gaji, tunjangan, dan perlindungan sosial terpenuhi dengan layak dan perlakuan setara, yaitu mengurangi kesenjangan antara pekerja outsourcing dan karyawan internal. Ini sangat penting ya, bahwa walaupun mereka pekerja outsourcing, kita tetap harus memperlakukan mereka secara adil, secara tidak pandang pandang bulu. Yaitu yang selanjutnya pengembangan kompetensi, yaitu menyediakan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan para pekerja. Ini juga penting karena pelatihan akan sangat berfungsi bagi mereka ke depannya. Yang terakhir yaitu evaluasi dan komunikasi rutin. Mereka atau para atasan harus mendengarkan masukan dari para pekerja dan menindaklanjuti kebutuhan mereka. Karena dengan masukan dari mereka, itu akan membantu untuk memperbaiki apa yang kurang dari perusahaan tersebut. Oke, lanjut ke menu refleksi pribadi. Hasil wawancara dengan Pak Daniel memberikan saya wawasan yang berharga mengenai pentingnya kesadaran diri, adaptabilitas, dan kolaborasi dalam manajemen tenaga kerja cleaning service outsourcing di Jakarta. Saya menyadari bahwa kesejahteraan pekerja tidak hanya bergantung pada upah, tetapi juga pada sistem pendukung seperti tunjangan, perlindungan BPJS, dan lainnya. Hal ini menegaskan bagi saya bahwa kesejahteraan, fleksibilitas, dan keadilan merupakan fondasi penting dalam membangun hubungan kerja yang sehat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.